Halo guys, selamat datang di Jurnal Cast. Kembali lagi sama aku Najwa Salsabila. Nah, kali ini kita mau membahas mengenai P5. P5 itu apa sih teman-teman? Nah, kali ini kita sudah kedatangan 2 bintang tamu yang tentunya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian tanyain di IG OSIS SMA Negeri 6 Karawang, yaitu Bapak Alfian Ahmad Hidayat sebagai staf kurikulum bidang P5 dan juga Bapak Agus Kosasya SPD sebagai koordinator P5. Nah, teman-teman, P5 itu apa sih? Mari kita tanyakan kepada narasumber-narasumber yang udah datang pada hari ini. Bapak Alfian, kira-kira P5 itu apa sih, dan P5 yang sekarang itu mau mengambil mengenai tema apa? Oh iya, terima kasih pertanyaannya, Najwa ya. Mungkin pengetahuan dulu ya, bahwa di struktur kurikulum Merdeka itu ada 2 kegiatan utama ya. Yang pertama ada intrakurikuler, ada kokurikuler ya, terlepas dari ekstrakurikuler. Kalau intrakurikuler itu adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas. Nah, sedangkan kokurikuler adalah kegiatan yang tidak mengikat pada mata pelajaran tapi dilaksanakan pada saat kegiatan pembelajaran. Nah, di dalam kegiatan kokurikuler itu, di dalam struktur kurikulum Merdeka itu namanya P5. P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang dimana di dalamnya itu ada 7 tema yang wajib dilaksanakan oleh seluruh siswi SMA Negeri 6 Karawang selama siswa tersebut mengenyam pendidikan 3 tahunnya di SMA Negeri 6 Karawang. Temanya ada apa saja? Ada suara demokrasi ya, terus bangunlah jiwa dan raganya, kearifan lokal, kewirausahaan, terus rekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI dan lain-lain. Nah, untuk tema hari ini yang kita angkat adalah bangunlah jiwa dan raganya, yaitu dengan topik seni bela diri pencaksilat gitu. Oke, jadi dari bela diri pencaksilat ini tujuannya itu untuk apa sih Pak, dari P5 sekarang? Yang pertama mungkin mengenalkan kembali budaya pencaksilat Nusantara ya, yang mungkin hanya sebagian orang kenal, entah itu sejarahnya, gerakan dasarnya dan sebagainya. Jadi dari P5 ini kita ingin mengenalkan kembali loh ke generasi muda bahwa kita punya pencaksilat yang budayanya itu masih ada gitu ya. Jadi itu. Nah, untuk Bapak Agus, aku mau nanya, kan Bapak juga sebagai guru olahraga ya. Nah, kalau pencaksilat ini tuh kenapa sih harus diperkenalkan sama generasi muda sekarang? Oke, yang pertama saya melihat di sekolah-sekolah itu kebanyakan sekarang kan mempelajarinya itu adalah olahraga jiwa ya. Sedangkan olahraga yang utama itu khususnya di budaya di Indonesia itu adalah pencaksilatnya sendiri. Makanya dari itu kita mengambil budaya pencaksilat untuk di P5 ini adalah pencaksilatnya, agar generasi muda lebih mengenal contoh seperti teknik dasar pencaksilat, sejarah pencaksilat itu seperti apa, dan lebih banyak yang lainnya. Gitu. Iya. Nah, kalau gimana sih persiapan di sekolah sekarang ini, kayak dari siswa-siswanya, dari panitia gurunya, mungkin kayak apa yang harus dipersiapkan dari untuk P5 yang sekarang? Oh iya. Sebenarnya ada tahap-tahap untuk pelaksanaan P5 ya. Yang pertama persiapan, itu biasanya kita dari tim project ya, kebetulan sekarang tim project itu tim kurikulum dengan koordinator, ada Pak Agus di kelas 11 dan koordinator kelas 10 itu ada Bu Reni. Jadi sebelum kita sosialisasi kepada Dewan Guru maupun murid, kita biasanya merumuskan terlebih dahulu ya Pak Agus ya, teknisnya seperti apa, lini masa kegiatannya kapan, dimensi profilnya apa saja, karena kan project P5 itu diharapkan setelah anak-anak melaksanakan kegiatan P5, anak-anak itu memiliki dimensi profil pelajar Pancasila yang bergotong royong, kreatif, mandiri gitu. Jadi setelah dibuat teknis kegiatannya, baru disosialisasikan ke Dewan Guru, dibentuk tim fasilitator. Setelah tim fasilitator dibentuk, baru disosialisasikan ke peserta didik dan dilaksanakan sampai kegiatan gebyar. Oh mungkin sekarang pagelaran ya Pak Gus ya? Pagelaran
Seni Bela Diri Pencaksilat. Insya Allah kita akan laksanakan di tanggal 30 30 April. Nah, 30 April dah teman-teman. Ya, nanti dievaluasi, di asesmen, dan nanti nilainya juga akan diinput langsung ke Erapot oleh para wali kelas. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan kita kan tahu Pencaksilat itu seperti apa. Nah, kira-kira pentingnya buat kita tahu, terus kita kenal, terus juga kan harus dilestarikan. Kenapa sih Pak harus dilestarikan dari generasi ke generasi gitu? Yang pertama sih yang paling penting itu untuk melestarikan budaya kita sendiri ya. Yang keduanya agar siswa-siswi SMA 6 dengan adanya P5 ini di bidang pencaksilat ini agar bisa menumbuhkan rasa percaya dirinya ya, khususnya fisik, mental itu akan teruji di pencaksilat ini, apalagi di P5 dengan tema pencaksilat ini gitu ya. Selanjutnya agar siswa juga mengenal budayanya sendiri. Jangan sampai kita mengenal budaya orang lain, tetapi budaya negara kita atau bangsa kita tidak mengenalnya. Maaf, contoh seperti negara lain kan rata-rata di sekolahan kita atau ibaratnya di umumnya gitu ya, di Indonesia kebanyakan sekarang kan mengenalnya budaya luar. Maaf, seperti K-pop. Sedangkan budaya sendiri seperti pencaksilat diabaikan seperti itu. Nah, ini salah satunya kenapa sih ngambil pencaksilat itu ya, seperti itulah tujuan utamanya. Nah, yang terakhir, bagaimana caranya agar generasi muda dapat lebih tertarik sih Pak sama pencaksilat ini? Karena kan kebanyakan yang kayak tadi K-pop, terus yang lain sebagainya, gimana sih caranya biar yang lain juga tertarik gitu sama P5 yang diambil sekarang? Oke. Ini adalah salah satu perkenalan budaya kita juga ya melalui podcast. Anak-anak sekarang kan lebih mengenal itu dunia maya ya. TikTok, Instagram, YouTube, mengenalnya ya awalnya dari situ ya. Ini adalah bukti gitu bahwa SMA 6 itu peduli kepada kebudayaan, melestarikan budaya pencaksilat. Ya, salah satunya dengan podcast memperkenalkan di P5 ini tentang pencaksilat. Itu salah satunya. Keduanya kan mungkin di muatan lokal, di pelajaran juga kan itu udah jelas itu. Biasanya di materi pencaksilat, guru-guru olahraga biasanya memperkenalkan juga dari mulai sejarah ya, dari mulai gerakan dasar pencaksilatnya itu udah mulai diperkenalkan di pembelajaran. Selanjutnya juga harus banyak pegelaran sebenarnya agar para siswa itu bisa tahu tentang pencaksilat. Nah, alhamdulillah ya, nanti juga di P5 ini tindak lanjutnya di tanggal 30 April yang tadi sudah dibahas sama Pak Alfian, itu bakalan ada pegelaran. Nah, ini adalah satu pedulinya gitu ya dengan tindak lanjut P5 ini, pedulinya SMA 6 dengan kebudayaannya sendiri dengan adanya pagelaran pencaksilat. Jadi semua nanti per kelas itu bakalan menampilkan kreasi ya dari hasil sendiri, karya sendiri ya yang akan ditampilkan. Dan kita juga alhamdulillah bekerja sama dengan PPSI ya, Induk Pencaksilat yang ada di Kabupaten Karawang. Alhamdulillah kita bekerja sama, dan kita jurinya pun nanti kan ada penilaian juga, kita langsung ambil dari PPSI-nya sendiri. Jadi kita berkolaborasi lah dengan pemerintah daerah seperti PPSI tersebut gitu ya, dari induk organisasi olahraga seperti itu. Nah teman-teman, tadi pertanyaan yang sudah kalian tanyain di Geosis SMA 6 Karawang, dan pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah dijawab juga bersama Bapak Alfian dan juga Bapak Agus Sasasi SPD. Nah teman-teman, kita sudah di penghujung acara. Nah kali ini juga kita udah dijawab pertanyaan-pertanyaan oleh Bapak Agus dan juga Bapak Alfian yang ditanyakan di Geosis SMA 6 Karawang. Terima kasih kepada Bapak Alfian dan juga Bapak Agus telah menyempatkan waktu pada hari ini. Nah teman-teman semua jangan lupa nantikan tanggal 30 April tentang P5 kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk seluruh siswa-siswi SMA Negeri Lembang Karawang, jangan lupa dan saksikan 30 April 2025 pagelaran seni bela diri pencaksilat yang akan dilaksanakan di mana Pak Gus? Di
lapangan SMA 6 Karawang ya, mulai jam 8.00 sampai dengan selesai. Jangan lupa hadir dan saksikan.